Saudara, sebelum Pak Petrus Agung meninggal, di pagi itu saya ketemu berdua dengan beliau. Di meja makan, belum ada orang, saya duduk. Tiba-tiba beliau berpaling dan melihat ke saya. Kamu tahu, Li, artinya I'm that I'm. Aku adalah aku. Saya berkata, ya sudah lama saya taunya adalah engkau adalah aku. Tapi arti dalamnya kamu tahu? Enggak tahu. Terus tiba-tiba dia menjelaskan kepada saya satu statement yang menurut saya sampai sekarang membekas dalam hati saya. Beliau pulang 2015, baru ngeh. Oh, bahasa Jawanya enak saudara, ngeh, mudeng. Orang kalau dikasih sesuatu dan berkata, oh, itu membutuhkan waktu 3 tahun sampai 4 tahun. Dan dia berkata begini, perkataan dari aku adalah aku sebagaimana kamu ada. Yang kamu pikirkan. Maksudnya, kalau Tuhan, Yesus yang kita sembah seperti gelas aqua ini, oh Tuhanku itu gelas aqua. Dia akan jadi seperti yang gelas aqua. Untuk hidupmu, bukan untuk hidup saya. Jadi, kamu harus melihat Tuhan itu El Shaddai. Tuhan yang besar. Saudara kalau masuk gedung ini, saudara akan lihat ke atas. Dia lebih besar dari aku, betul? Dari kita. Itu harus ada dalam hidup kita. 2 tahun ini orang ribut. Corona, vaksin, kedatangan Tuhan kedua kali, sang jahat akan muncul, semuanya muncul. Membuat hati kita ini getar. Jiwa kita takut, betul? Jiwa kita selalu khawatir, tiap hari lihat, waduh. Diteror terus dengan itu. Membuat kita sendiri ini hatinya kecil. Saya juga sama aja. Waduh. Tapi suatu ketika saya mau mandi, mau masuk kamar mandi, tiba-tiba Roh Kudus bicara tipis di sini. Dia berkata, tidakkah pernah engkau pandang aku sebagai El Shaddai? Saya kaget, saudara. Mau masuk kamar mandi diomongin. Kamu selalu melihat bahwa antikris yang sedang terjadi lebih besar daripada Allah. Seringkali kita berpikir, dia lebih gede ya. Saudara tidak pernah melihat bahwa Tuhan, Allah El Shaddai, Dia pencipta langit dan bumi lebih besar daripada itu semua. Amin. Kalau hari ini saudara berkata, Pak, rumah mau disita, Pak. Musuhku yang mau nyita rumah itu lebih besar daripada aku. Pernahkah dalam benak dan hati jiwa kita berkata, aku punya El Shaddai yang lebih besar daripada itu semua. Dan dia akan jadi El Shaddai dalam hidup kita. Amin. Amin. Mau enggak kita melangkah untuk itu? Berani untuk keluar dari perahu yang selama ini saudara tumpangi dan berkata, aku punya Allah El Shaddai yang lebih besar. Amin. Atau saudara hanya berkata, enggak bisa. Mau enggak memaksakan dirimu, aku menaruh kepercayaanku kepada Engkau Tuhan, El Shaddai. Dan dia akan jadi El Shaddai dalam hidup kita semua. Amin. Kalau hari ini saudara berkata jalan buntu, dia yang dikatakan I am the master of breakthrough akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara berkata aku mau ikut Engkau sebagai Allah, the master of breakthrough, terjadi dalam hidupmu. Belajar saudara.
taruh kepercayaan itu. Kalau hari ini, saudara tahu, Tuhan Yesus tidak pernah membanggakan orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Tapi dia selalu memuji Bartolomeus yang buta, orang yang diturunkan. Dia puji itu. Mau gak kita belajar menaruh kepercayaan kita? Kelihatannya ini nggak mungkin, tapi taruh itu. Dan saudara akan melihat mujizat itu. Amin. Keputusan di tanganmu, saudara. Keputusan di tangan kita. Taruh kepercayaan itu kepada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat terjadi. Suatu ketika, saya pergi ke Kopeng. Saudara. Dan setelah acara selesai, saya pulang, telepon saya berdering. Dan saya angkat karena orang setempat telepon saya dan dia berkata, Pak, ada tanah yang mau dijual. Harganya berapa? Segini. Saya berkata, enggak mau, mahal. Saya tutup teleponnya. Kira-kira 15 menit dia telepon saya. Ingat ya, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk orang baik dan orang jahat. Saudara hari ini adalah orang-orang dipilih Tuhan. Betul? Saudara adalah orang-orang yang ikut Yesus. Anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Sudah? Dan telepon lagi, Pak, mau dilihat dulu. Kalau segitu saya nggak mau lihat, ngapain? Mubazir saya, waktuku. Oke, dia telepon lagi, Pak, boleh turun. Hanya saya lihat, saudara, di keadaan kabut, saya lihat itu. Dan dilihat apa, Pak? Enggak lihat apa-apa, karena kabut, saudara. Ini jurangnya sebelah mana, bentuk tanahnya kayak apa, tidak pernah lihat. Karena kabut. Dan dia ngomong sama saya, Pak, kalau boleh harga segini. Nanti Pak, saya pikirkan. Saya pulang, hanya kami sepakat. Kalau harga segini boleh, berarti anugerah. Saya masih ingat itu pada waktu Purim, saudara. Saya telepon dan dia berkata, boleh Pak, harga segitu ya sudah boleh. Akhirnya terjadi, singkat cerita terjadi transaksi. Dan saya ingin melihat, saya tidak tahu terjadi apa di belakang itu, saya nggak tahu. Ketika saya berkata, saya mau lihat fisiknya sertifikat itu. Oke Pak, kita ketemu. Akhirnya kami ketemu dan melihat fisiknya dan kita ngobrol panjang kali lebar. Yang mengagetkan hidup saya, saudara. Kalau dia bisa buat mujizat kepada orang lain, dia bisa buat mujizat dalam hidup kita. Amin. Dia berkata, Pak, Bapak mau tahu? Bapak dikasih waktu 2 jam. Iya betul. Bapak tahu, hari itu saya sudah tidak ada harapan, Pak. Mau kemana lagi? Karena saya dikejar dan harus mau tanah ini mau disita. Deadline 2 jam. Ketika Bapak telepon dan mau, sama Pak, seluruh keluarga saya, maaf ini saudara, dari orang dari seberang, dia nangis. Dia berkata, Tuhannya orang Kristen itu ajaib. Amin. Dia nangis. Kenapa? 2 jam. Sudah nggak mungkin, ini ada mujizat, nggak mungkin ini. Tiba-tiba ada mujizat terjadi. Ketika dia berkata, Tuhannya orang Kristen itu membuat mujizat terjadi. Saudara. Amin. Kalau dia yang bukan anak Tuhan, berkata Tuhannya buat mujizat. Saudara yang anaknya lebih-lebih lagi. Amin. Lebih-lebih lagi. Saudara tinggal masuk kamar, tersungkur dan berkata, buat mujizat atas hidupku Tuhan. Amin. Saudara jangan tengsin-tengsin dengan Tuhan. Kalau saudara sok pakai sesuatu yang
Wah, kelihatannya ajaib, tapi rapuh. Tuhan lebih suka saudara berkata, aku rapuh. Dan dia menolong hidup kita, amin. Saya berdoa, jemaat di tempat ini, ayo, jangan malu. Malu itu pekerjaan yang merugikan. Malu. Peribahasa ada malu bertanya sesat di jalan. Betul. Malu bertanya sesat di jalan benar. Apalagi bertanya pada GPS. Akan disesatkan benar. Saya berdoa. Ini belum khotbah saya, sudah tak kasih kesaksian. Supaya yang di luar itu, kayak ditulung masa aku ora. Mana lho saudara? Mudeng? Wong kae ditulung, aku ora. Nopo? Kejar sih ya. Mujizat akan terjadi dalam hidup. Amin. Kalau saudara berkata, oh Pak Engki ditulung pendeta. Lah emangnya Tuhan Yesus mati gaidenen. Memang buat dia. Tapi buat kita semua. Amin. Saudara kalau baca Alkitab jangan berkata gini, Alkitab aku untuk pewahyuan aku meh khotbah. Keliru. Saudara dapat wahyuan, saudara sedang mengerjakan tugas dari Tuhan dan lakukan itu. Amin. Ininya dirubah saudara. Jangan semua, pendeta, nak, aku ora pendeta. Tuhan, keliru. Dia mati untuk kita semua. Oke? Dia mati untuk kita semua. Saya tanya sama saudara, ketika Yesus disalib, jebret, dia mati untuk siapa? Hah? Untuk kita semua. Betul? Pada waktu dia disalib mati untuk kita semua, memang uripmu apik? Tidak. Dia mati untuk orang baik, orang jahat. Selesaikan semua. Kalau mujizat terjadi di mana-mana, berdoa mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Masa ora iso? Iso. Nek mau. Amin. Saya berdoa. Saya pengen di sini suatu ketika mendengar banyak mujizat terjadi. Bukan didoakan oleh pendeta. Pak, aku mujizat terjadi. Aku lunga pasar yang wong loro tak tumpangi tangan. Mari. Aku butuh duit sembayang Pak. Duit moro, mujizat terjadi. Oh, no. Ya, saya berdoa untuk itu. Sekarang kita kembali ke judul aslinya. Hari ini saya akan, saudara, tidak bosan toh dengan saya? Saya dikasih jadwal sama Pak Engki, tanggal 13 khotbah li, oke? Jadi Tuhan saya berdoa, Tuhan apa yang tak khotbah ke? Tiba-tiba dia berkata, Yoab. Dari namanya bagus, saudara. Tapi sebelum itu kita ada dasar yang harus kita baca dulu. Saudara. Kita buka di Galatia 3 ayat yang ketiga, saudara. Galatia 3 ayat yang ketiga. Galatia 3 ayat yang ketiga. Sudah ya? Kita dari ayat yang pertama, saudara. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan, itu telah dilukiskan dengan terang, ya, tidak dengan kiasan, dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah sekarang mengakhiri di dalam daging? Hari ini saudara penuh dengan roh. Saudara orang-orang yang diselamatkan. Saya tidak ngomong masalah pelayanan saudara. Tapi masalah kita mengikuti Yesus day by day. Kalau pelayanan gampang saudara. Saudara bisa bahasa Inggris, saudara bisa pelayanan bahasa Inggris. Tanpa penuh roh. Tanpa cinta kepada Tuhan. Tapi yang saya mau ngomong adalah hidup
day by day by day by day, dari menit ke menit, dari jam ke jam, ikut Yesus. Saya tadi iseng buka di situ. Bahwa Korea Selatan hari ini ateisnya mengalami lonjakan, sudah sampai dengan 40% lebih. Dari suatu negara yang penuh dengan KKR, orang Kristen, pelayanan, pengiriman Injil, misi, hari ini jadi negara ateis. Agama mereka adalah K-pop sekarang, anak-anak mudanya. Orang kalau mau ke Korea, mau operasi, harus menyetakkan foto lamanya, saudara. Karena banyak dirubah. Hari ini K-pop di sana. Ini terjadi, bukan kiasan, hari ini terjadi. Dari yang bergelora, yang dengan roh, hari ini sedang mengalami penurunan, saudara. Gereja-gereja sepi. Orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak mau, orang yang lahir dari keluarga Kristen, tidak usah ke gereja, nggak perlu. Memang gerejanya enggak. Dulu keluarganya cinta Tuhan, anaknya sekarang buat apa-apa berdoa. Enak K-pop. Hari ini terjadi. Indonesia sedang dilanda, kemarin ada BTS ramenya minta ampun, saudara. McD BTS rame. Gelombangnya sedang terjadi. Banyak contoh di Alkitab orang yang pertama kali penuh dengan roh, urapan, diakhiri dengan kedagingan dan kematian. Contoh salah satunya Saul. Saudara pernah baca dan seringkali dikhotbahkan. Bagaimana diurapi dan ujungnya kepada kematian. Hari ini saya tidak membahas Saulnya, saya membahas Yoab. Jenderal perang terkenal, panglima tentara Israel terkenal. Dia yang membantu Daud memperkokoh kerajaannya. Dari namanya bagus, artinya Yoab adalah Yahweh, adalah Bapakku. Bagus saudara, dari awal bagus. Saudara. Dia masih keponakannya Daud, dia yang berjuang awal dengan Daud. Bagus semua. Saya baca, ini orang luar biasa. Perang menang, perang menang, perang menang. Mempertahankan kerajaan Israel, memperkokoh dia orangnya. Ahli strategi. Sangat membela Daud begitu rupa. Tapi dibalik dengan karunia yang luar biasa ini, karakternya tidak dibentuk. Ini loh menyakitkan, saudara. Kita ini orang-orang sebagai estalasenya Tuhan, Roh Kudus. Betul, orang Kristen. Apa yang saudara perbuat, itu tampak. Saudara. Kristal tampak. Kadang saya sedih, saudara. Nek neng gereja luar biasa, berapi-api. Wah, ngalah-ngalahke. Main joget melu, koncone joget nganggo sikil, dia nganggo ndas. Kabeh tepuk tangan denen kok ulo, dung-dung, luar biasa. Nek ngomong Alkitab, Aceh, dipangan sak kulit-kulite, melotok, tok. Berapi-api. Saya berdoa, ujungnya jangan daging aja, yuk aja. Kadang kita ketemu dengan orang, iki kon tepuk tangan, meneng tok ini. Tapi berkata, iki wong ora penuh dengan roh. Tapi ketika dia pulang, orang berkata ini orang memang anak Tuhan. Betul? Ada orang begitu saudara? Tapi ada orang-orang yang balik teko gereja kok ada di setan ngono kuwi. Wakeh saudara. Meh tak keramasi anake wong. Ya toh? Tapi ada rasa cerita banyak. Tuhan enggak pengen itu saudara. Tuhan enggak pengen penampilan saudara di gereja. Saudara meh di gereja pelayanan apapun, penampilan apapun Tuhan ya seneng tapi sing dia suka ketika tidak ada orang melihat. Saudara jadi wajah Kristus adalah dalam hidup saudara. Amin. Timotius suratnya berkata gini, kita itu merupakan bau harum. Saudara tahu bau harum?
Ketika saya dekat dengan seseorang, lewat itu, ambune kok wangi ya, oh mesti si A. Gitu. Tapi ada orang kita lewat, ambune kok enak ya, sampah. Kayak Pak Hengki kemarin khotbah, pergi rumahnya, baunya batang kucing. Ya toh. Kita itu adalah showcase-nya Tuhan. Gitu. Nah, Yoab sama aja. Hebat, peperangannya hebat. Musuh dipateni kabeh, hebat. Mempertahankannya hebat, saudara. Tapi karakternya enggak hebat, saudara. Mari kita ulas satu persatu. Ada 3 hal. Saya tidak lama, tak percepat. Supaya saudara enggak ngantuk, karena jamnya ngeleh. Nek ngeleh kan ngantuk, saudara. Ya toh? Kita buka ada 3 hal perbuatan kejam dari Yoab. Yang pertama, dia membunuh Abner. Abner, bagus saudara, adalah bapak terang. Kita buka di 2 Samuel 3 ayat yang ke-27. 2 Samuel 3 ayat yang ke-27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping tengah-tengah pintu gerbang itu. Seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya dia di sana pada perutnya sehingga mati. Membalas darah Asael adiknya. Dari cerita terjadi pertempuran. Sana 12, ini 12, perang saudara. Kejar-kejaran. Adiknya Yoab nama Asael sudah diomongi, jangan kejar aku. Kejar, akhirnya dibunuh sama Abner. Dan itu berlangsung sudah lama, tiba-tiba Abner ini kalah perang. Dan semua ditawan, termasuk Abner. Abner ketemu dengan Daud dan berkata dilepaskan karena menghormati. Yoab pulang dari perang, dia dengar Abner dilepaskan oleh Daud. Dia berkata, maksudmu apa Bapak? Kok bocol kayak gitu bocah? Dan dia panggil Abner ke samping pintu gerbang dan dihunuskannya pedang. Sangat kejam, saudara. Abner ini adalah tokoh perang yang dihormati Daud, pinter perang, saudara. Yoab juga, ini juga. Ketika Abner, sang jagoan ini dilepaskan Daud. Diajak ketemu, diajak ngomong, dan dia menghormati Daud dilepaskan. Si Yoab ini enggak terima. Karena kenapa? Melihat Abner kalau dilepaskan ini jadi batu sandungan buat dia untuk naik pangkat lebih tinggi. Hidup kita seringkali gitu, saudara. Delok koncone maju, kok aja mangan ning kono, kenapa nek ngumbahi piring ra resik. Betul? Saya kemarin mengkitankan anak saya. Anakku tak sunat. Saya lagi dituntut anak saya, katanya enggak sakit Pak. Buktinya sakit. Ya, saya ilmu nyelimurkan. Saudara. Itu biasa anak-anak. Dokternya ngomong sama saya, Pak kalau nyunat jam sore dokternya pinter semua. Yang siang dokternya enggak pinter. Kepiting saudara. Meh munggah dilorotke, meh munggah dilorotke. Betul? Hidup kita ini, orang ini gereja. Di rumah lho. Tonggomu tuku lemari es. Pah, tonggo tuku lemari es. Dewe aja gelem kalah. Cold storage tekake. Telepon cold storage teko. Tonggomu rak trimo cold storage tak gudang gawe es. Melu Pak. AC-ne didobelke, dadi adem. Metu-metu loro kabeh. Karena apa? Bersaing hidupnya. Bajuke kae nganggo batik gambarane panah. Aku sesuk tak gawe batik gambarane tameng. Benek ketemu dene ra iso manah aku. Betul? Hidup kita tuh kan sering kali gitu. Delok tanggane. Tumpahanmu apa?
sepeda motor Alfa, sesuk tak tukoke Grand. Uripe bersaing terus. Di rumah bersaing, jadi pelayanan akan bersaing. Pasti. Kayak suaranya apik. So ngomong sapa? Ki wis digurah. Aneh we. Kalau dalam hidupmu harian aneng koyok ngono ne, bertobatlah sebelum kerajaan Allah datang dalam hidupmu. Bukan dalam hidupmu. Nek kerajaan Allah sudah datang itu malaikatnya takon, kowe meh balik apa bertobat? Betul? Nek kowe ngomong, aku meh bertobat Tuhan, dan balik. Tapi nek dhewe aku ora gelem bertobat, balik kowe kene. Yoab melihat Abner, ini pesaing kowe, harus tak habisin. Saya pernah kerja saudara, pergi ke suatu pulau, dan pulau itu dikuasai oleh satu orang pengusaha bahan bangunan. Konon ceritanya ini, konon ceritanya. Kalau dia adalah pengusaha semen di pulau itu, tidak ada seorang pun boleh ngambil semen melalui dia. Suatu ketika pesaingnya mendatangkan semen dari Makassar, pakai kapal. Saudara, orang kalau hatinya kejam, dia akan melakukan segala cara. Dia lakukan apa? Dia telepon para preman, tolong kapalnya 4 tak suruh sandar di sana, tenggelamin. Saudara bayangin, kapal bawa semen ditenggelamin jadi apa saudara? Batu. Forever jadi batu. Dan sampai hari ini tidak ada yang berani masuk. Loh, kita tuh bahaya loh saudara. Ketok ini kene, waduh nek terima tamu, ini saya enggak nyinggung penerima tamu, nesu penerima tamu, ya toh? Coba penerima tamu, wah iki wae kamerawan. Wah nek ngamera sampe jengkang-jengking, balik omah piring dibanting. Lah iku ya apa? Di sini Pak Victor sama Pak Engki enggak lihat saudara kayak malaikat semua, putih kabeh. Betul? Metu teko kuwi lho, pintu kuwi lho. Ora usah ning metu. Jegleng. Bajumu berubah, saudara. Nah itu apa kekristenan toh, saudara? Nek doa yang kini paling bantu. Aku tangi duit Pak, tangi. Bayarnya kapan? Sak minggu meneh ya, nek iling. Nek ditagih, lha Pak aku nyeleh duit kowe Pak. Kowe rasa nuduh aku kayak Pak, mau jahit tarung. Saya sok pindah neh nyeleh duit ibu iki. Kabeh sak gereja mbok sileh duit. Nek ditagih ngejak tarung. Lah aku apa Kristen toh saudara? Maaf ki, ngisin-ngisini. Saya sebagai konco isin saudara. Saya punya teman saudara. Nek sitik ngamuk deng. Aku ngomong, lah aku ini belum pernah dijotosi wong apa piye to? Bisa enggak kita itu menjadi apa ya, perwakilan Tuhan gitu loh. Ojo kayak Yoab sangar enggak? Sangar, kita tarung mbek Yoab kalah. Wah, nek pedangnya ditokke, lembingnya ditokke, tidak ada musuh. Tapi di dalamnya isinya iri, benci, dengki, nesu. Kayak orang Jepang saudara harusnya. Aku kayak ngono, salah harakiri, selesai. Itu. Nek kita kan enggak. Salah, aku minta ampun. Sesuk enggak mengulangi, enggak ke dia, saya ngulanginya, ke dia. Enggak ngulangi, betul ke dia, enggak ngulangi aku. Tapi ke dia tak ulangi. Sami mawon ngerti. Hidup kita itu cermin. Kowe ning kene ning omah padha, mudeng. Ora asane omah numpak motor ya padha ana sing nyelip. Wasem trajuh. Ora ngajar kowe itu. Nyelip aku Valentino Rossi. Perbuatanmu ki ngisi-ngisini nek kayak gitu. Lho saya ngomong fair, mungkin besok ada yang enggak ke gereja ra apa-apa lah gitu. Mungkin ditangkap gereja lain ra apa-apa gitu. Tapi saudara tak kasih fondasi supaya uripmu ra ngisi-ngisini. Di Kopeng ini lagi rame banyak itu. Terjadi persaingan para tempat wisata dan kafe. Itu ada orang semua. Ayo mampir tempatku enak, ayo ning kono yo mampir. Nek ora mampir nesu. Wah, lewat tok ora mampir. Mosok kaya ngono. Amin. Ayo berubah, saudara.
Saudara itu sudah dikasih Roh Kudus. Roh Kudus kerjanya apa? Mengingatkan. Meh nyeleh duit, kowe wis ngerti iki maksude nyeleh duit rak bayar iki. Diingatke. Aja kaya ngono. Nek to mangan secukupnya. Beres toh, hidupmu damai sejahtera. Saudara mau hidup gagah, bajuke apik, utangnya akeh, mau? Nah aku mbah saudara. Aku pengen mangan pecel soto dengan sukacita. Soto 5.000, pecel 5.000, lingguh, teh tawar akad karo wah aku lebih suka. Daripada kita mangan hebat, manang bar mangan sepaneng bayare piye iki, to? Please berubah. Saudara nek guyu berubah. Ayo, saya juga berubah. Ngisi-ngisi pernah nang omah, suami istri balang-balangan piring. Alah tot bos, itu uripmu itu. Berubah. Ayo, mau berubah? Enggak Pak, ya wis. Yang mau berubah, puji Tuhan. Soalnya ada orang dijak berubah, angel. Pertama, nek di dalam hatimu ada persaingan, mandek. Berhenti. Mlebu kamar, Tuhan aku mengucap syukur dalam segala hal, warungku sepi, tokoku rame, aku mengucap syukur. Aku gah di dalamku ada sakit, pahit, racun dalam itu. Saudara akan loro. Amin. Hidup ini loh saudara. Hidup itu jangan dibuat ruwet. Bahagialah. Yesus sudah mati untuk hidup saudara melu ae, lu beres. Engko bulet wae urepe. Dan yang kedua, jangan peduli dengan penampilan. Hati-hati. Ya. Pasar akan tutup, tapi Shopee, Lazada dan teman-temannya akan buka. Betul? Kan pasar kan bisa dikasih itu toh. Enggak boleh pergi pasar. Tapi Shopee, Lazada, Bukalapak, OLX buka. Duitmu lebok kono. Buat apa? Penampilan. Sing penting aku mau gereja ki ganteng to. Sisiran ganteng ayu wis mbuh urusan ning omah aku miso-misoi bojoku ora urusan. Ora ngono. Ngisi-ngisini Saudara. Ya. Yang pertama, nek ada di sini tengkimu kae sainganku berhenti. Yang kedua, dia membunuh Absalom. 2 Samuel 18 ayat ke-14, rasa dijawab, rasa dibuka. Absalom itu adalah bapak damai sejahtera. Betul? Bapak damai sejahtera. Shalom, Absalom. Dibunuh dengan kejam. Sudah diomongi, ojo mbok pateni. Ya, saya ini gini sudah. Pak kok khotbah bahasa Jawa. Bendong, mudeng. Nek kai bahasa Indonesia sampai bahasa Inggrisnya rak mudeng. Apa gitu? Tak kai bahasa Jawa saudara dong, mudeng. Jelek ning ngene, mlebu ning ngene. Absalom, bapak damai sejahtera. Ditombak saudara, saya ngomong ojo mbok pateni walaupun anakku ini memberontak, jangan dibunuh. Saudara tahu yang mendamaikan Absalom dengan Daud ya dia, Yoab. Pateni, tombak. Gantung ditombak. Kejem ya saudara. Saudara mungkin mateni pitike ora wani toh. Kucing mangan manukmu ora wani mbok pateni. Ini manusia tergantung ditombak saudara bisa. Kejam. Damai sejahtera dibunuh. Kalau damai sejahtera dibunuh, kerjaane sapa saudara? Sapa? Setan. Nah, ini hati-hati loh ya. Nek saudara ning omah senengane ribut, jojo kowe ditumpahi setan. Karena setan itu selalu membunuh damai sejahtera. Ora semua sejahtera akan dibunuh mbek dia. Ben ra sejahtera ben tarung terus. Saudara jengkel mbek wong kuwi didoake wae. Karena tanganmu tidak berhak untuk membalas. Amin. Ki oman amin bahaya loh saudara. Nek hidupmu di dalammu ini, Tuhan aku kok senangannya bersaing dengan orang, bertobat. Yang kedua, kalau saudara semua tenang mbok kacok kayak, nah, Amsal itu ngomong bagus saudara. Amsal ngomongnya bagus. Amsal 29 ayat 2, kita buka sebentar. Ini bagusan, ini pelajaran buat kita.
Saudara mau bijaksana enggak? Baca Amsal. Coba baca berita yang ora-ora, saudara. Ya, baca Amsal. Amsal 22, 29 ayat 22. Firman berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Saudara nesunan, rade konco. Gelem, koncomu nesunan. Tidak mau. Tahu legas gusar, pingin ngerti sak banter-bantere, nek bahasa sekarang apa? Kepo. Mudeng, tonggone masa apa kepo? Masa apa toh? Tonggone ora trimo. Kok senengane nginceng. Semandek kaya ngono. Apalagi sebagai istri. Ini maaf nih curahan saya nih. Ojo kakean nesoni bojomu. Karena bojomu kepala, bukan pesuruh. Ya. Kalau saudara isu-isu tangi turu jebret, isinya cuma maido tok selama sepanjang hari. Anakmu jengkel, bojomu jengkel, tonggomu yo jengkel. Mandek. Berhenti, amin. Saya ngasih dasar loh, nek saudara bisa jalani dasar ini, saudara hidupnya merdeka, amin. Gampang toh, rasa iri, koncone meh gawe apa, rasa iri. Nek kedua, setelah ra iri, rasa nesunan. Karena orang nesu menghilangkan damai sejahtera. Jadilah orang yang biasa, tenang. Pasti saudara akan sampai. Orang ucap syukur enak, apapun terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur dalam segala hal. Dia yang mencukupi, amin. Yang ketiga saudara. Dia membunuh yang namanya Amasa. Bukan Masa, tapi Amasa. Amasa dari bahasa aslinya artinya adalah pembawa beban. Kita lahir baru jadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi penolong sesamanya. Amin. Iki koncoku nyerimpet-nyerimpet di sikilku. Berdosa terus. Singkir kewe. Kubur. Pendem ning mburi omah. Ben rak ketok. Itu kan kelakuannya kita toh. Betul enggak? Nek ndelok koncone elek, pendosa iki koncoku. Ora saji cedhaki jauhi we. Bisa enggak kita menjadi penolong untuk sesama? Amin. Ngangkat tangannya orang itu. Tak kasih tahu saudara. Saya sedikit-sedikit belajar tim SAR saudara. Tim SAR itu kalau menemukan yang dicari di jurang, itu bukan tim SAR-nya bengok-bengok. Kowe munggah kene ora saudara. Dia akan turun, ketemu korbannya, dia tali, dia angkat naik ke atas. Itu kerjaannya kita. Kalau hari ini di lingkunganmu di mana saudara ketemu orang yang abot, melaku kesep, angkat. Bopong naik ke atas. Bukan, ayo melayu kene, melayu. Mari kita deketi dia dan angkat itu. Pertemukan dia dengan Kristus. Tapi kalau saudara tidak melewati 1, 2, ketemu iki mbok pateni sisan. Betul? Ning kene iri hati, nesunan ketemu iki, bar, kubur, selesai. Tapi kalau saudara melewati yang namanya aku ora iri dengan siapapun. Aku ketemu dia, aku enggak marah, aku ketawa. Saudara akan angkat itu. Tapi kalau 1, 2 enggak boleh lewati, jangan berharap saudara bisa angkat yang ketiga. Mbok pateni yo. Ini kita perlu waspada, saudara. Saya berdoa, saudara perlu waspada dengan ini. Kalau di dalammu ada itu, tak ajari rasa lunga gereja, mlebu kamar bertobat. Jangan aku nyairi hati, aku marani Pak Hengki. Aku
Aku iri hati, Pak. Mbok doake sesuk balik meneh iri hati. Berhenti untuk itu. Saudara ngamuan, berhenti untuk itu. Saudara akan bisa angkat amasa. Pembawa beban itu bisa mau angkat. Jadi orang yang merdeka. Amin. Saya berdoa sih saudara, simple. Rasa nesunan, rasa iri, rasa nesunan, saudara akan membawa lawatan. Amin. Enak saudara, saudara itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Tinggal sekarang karakter yang jelek disingkirkan. Galatia berkata, perbuatan daging berlawanan dengan perbuatan roh. Saudara ingin penuh roh? Gampang. Jangan berbuat daging. Saudara sudah sedang berbuat pekerjaan roh. Karena konsepnya kita itu selalu salah. Saudara selalu berkata orang yang dipakai roh, nek melaku buntutnya so ngambang-ngambang ini. Aku meh lewat banjir, minggir. Langkah garing, ngeleh, tutupi ini ngene kerekepan tupperware apa-apa, sego bertambah banyak. Jadi pinginnya begitu. Tapi dasar-dasarnya saudara untuk menerima itu tidak pernah dilakukan. Tidak ada salah loh untuk mengubah nasi menjadi banyak itu tidak ada yang salah. Tapi yang lebih tepuk tangan kalau saudara punya karakter juga yang baik. Amin. Simple. Saudara. Kalau saudara lakukan itu, saudara sudah memenangkan banyak jiwa. Amin. Saya tutup dengan ini, saudara. Dua Timotius 4, ayat yang ke-7. Ini seringkali dipakai dalam khotbah kematian, saudara. Tapi berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini kan sering kalau mati, ada orang mati, dikubur ngomongnya ini. Dalam terjemahan lain berkata bagus. Ini adalah satu-satunya balapan yang layak untuk dijalankan. Saya telah berlari dengan keras sampai finish. Dan percaya sepenuhnya. Untuk kita sampai ke finish, kita harus keras. Berlari dengan keras. Supaya saudara bisa mencapai finish dan berkata, aku selesaikan itu semua. Amin. Pepatah Cina itu ngomong bagus, saudara. Orang itu akan dilihat jadi apa? Ketika peti mati ditutup dan paku di peti mati ditutup, dipukul. Orang akan berkata seperti apa dia. Kalau hari ini saudara berkata, Pak aku masih ada kayak gitu Pak dalam hidupku. Senengannya persaingan, ngamuan, terus nek saya marahin jegali tak antei, masih ada waktu untuk bertobat. Amin. Yang tidak ada waktu bertobat ketika peti mati ditutup dalam hidup kita. Dek, kowe dadi apa? Dari omongan orang. Saya berdoa hari ini, saudara, singkat, lakuno. Saudara akan melihat kemenangan dalam hidup saudara. Saudara akan ketawa. Karena saudara seorang pemenang. Amin. Seorang pemenang itu seperti Pak Heng kita di khotbah. Mike Tyson dengan hebatnya latihan begitu rupa, mukul. Saya kalau baca autobiografinya, every morning jam 4 pagi dia lari 10 kilo. Dia mempersiapkan dengan baik. Ininya tidak dipersiapkan. Ketika jadi kaya, duitnya akeh, edan, sedeng. Ketika tidak punya uang, berlatih untuk keras. Ketika mumbul, edan. Nah, hidup kita jangan kayak gitu. Saudara latih keras, ketika saudara dibawa Tuhan ke atas. Ini saudara sudah jadi yang besar. Amin. Mari kita berdoa dan kita bangkit berdiri. Saudara. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar Tuhan semua Yoab dalam hidup kami itu diambil, dilepaskan, dicongkil Tuhan. Biar kami jadi bau harum dari Kristus atas hidup kami. Di Matius 5 ayat yang ke-13, saya terjemahkan pakai bahasa yang lain, terjemahan lain. Biarkan saya memberitahu kamu, kenapa kamu ada di sini. Kamu di sini untuk menjadi bumbu, garam yang memunculkan rasa Tuhan. Jika Anda kehilangan rasa asin Anda, bagaimana orang merasakan kesalehan? Anda telah kehilangan kegunaan Anda dan akan berakhir di tempat sampah. Dia berkata, kamu jadi Kristen buat apa? Kamu jadi bumbu garam. Kamu tidak perlu jadi seluruhnya dalam adonan itu. Kamu cuma jadi bumbu. Ketika orang merasakan dekat dengan Anda, merasakan kesalehan Kristus. Amin. Bukan empedu, tapi garam. Itulah kita yang harus kita lakukan. Kecil. Kadang kita tidak besar, hanya bumbu garam. Mungkin tidak 1 sendok, setengah sendok bumbu garam. Mungkin kadang-kadang kepiuris. Tapi itulah kegunaan kita. Amin. Sebelum Anda jadi adonan semuanya, hal simpel yang Anda lakukan, jadilah garam. Supaya ketika orang mendekat dan menyendok makanan itu, kuah itu dan merasa, ini adalah makanan yang terbaik. Anda tidak perlu jadi sayur. Anda, Tuhan hanya berkata, Anda jadi garam. Dan Firman berkata, kalau garam itu sudah tidak ada di sampah tempatnya. Saya belum pernah merasakan garam hambar. Belum pernah sampai sekarang. Tapi dia berkata, hati-hati. Kalau kamu kehilangan keasinanmu, sampah tempatnya. Garam itu menunjukkan kesalehan kita. Tuhan, orang sebelah akan merasakan kesalehan Kristus ada dalam hidup. Amin, sembah Dia. Ubah hatiku. Terima kasih Tuhan. Yesus. Seputih salju. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku Seperti dirimu Tuhan. seperti dirimu. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Terima kasih. Hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjuna. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku.
Saudara, di perjanjian lama ada seorang yang bernama Kaleb. Saya bacakan untuk saudara. Di Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya buka terjemahan lain, saudara. Hambaku Kaleb berbeda, ia sungguh-sungguh mengikuti aku. Jadi aku akan membawanya ke tanah yang telah dilihatnya, dan umatnya akan memiliki tanah itu. Yang dibutuhkan adalah mengikutinya sepenuhnya. Pak, ora enak Pak, sepenuhnya. Pak, sakit Pak, sepenuhnya. Aku pengen penampilan Pak, sepenuhnya. Manganku piye, sepenuhnya itu dia. Karena dia berjanji, dia akan memasuki tempat yang telah dilihatnya. Hari ini saudara sudah melihat semua janji Tuhan. Cuma satu, ikuti dia dengan sepenuhnya, dengan setia dan sekuat tenaga. Saudara akan melihat mujizat